Apa? Gini loh, dasarnya ori Saya tuh teksnya nggak aku mau kasih tahu. apa-apa, saya tuh cuma Ya, mau penjelasan aja gitu loh. ya ini kan Bukan sudah jelaskan. Robin, Jadi Allah itu kita artinya apa sih Allah? Allah sebentar, itu artinya sebentar, apa? sebentar, sesembahan. Jadi begini, di bahasa aslinya, sekali lagi ya, di bahasa aslinya tertulis kata theos. Ya, kemudian tertulis juga kata kurios. Sudah, itu bakunya begitu dulu. Nah, theos ini diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing negara, ya. Contohnya ke dalam bahasa Inggris menjadi God. Sudah jelas? Kemudian kalau kurios di dalam bahasa Inggrisnya menjadi Lord. Kan beda kan? Nah, Berarti Pak Robin tidak setuju adanya Allah di tulisan di Bibelnya Pak Robin. siapa nggak setuju? Saya setuju aja disesuaikan dengan kemudian ke bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, Theos itu menjadi Allah. sekarang saya tanya, Iya, yang sebentar, yang aku benar belum itu selesai. yang mana Tuhannya? Yesus apa Allah? Yesus apa Allah? Ini cuman masalah sebutan aja. Jadi kalau Bukan. Tuhan itu, aduh, gimana sih? Mau dipotong-potong. Anda Iya, bilang iya. masalah sebutan. lanjutkan dulu Terus biar aku lagi. nanya, Allah itu artinya apa? Allah sesembahan. Terus Yesus Itu Lebih artinya ke penguasa. mana? Sebentar, kalau Tuhan itu artinya penguasa. Kalau Allah itu sesembahan. Nah, terus Yesus penguasa ya. Nah. Yesus penguasa ya. Ini di Matius 4:10 ini Allah itu yang berhak disembah. Engkau iya, harus menyembah Tuhan iya ada Allahmu. makanya kan berarti Nah, ini. benar. Iya berarti Kan benar kan penguasa. ada Allah. Kalau Tuhan itu kan penguasa, bos. Kalau Tuhan itu penguasa. Tes. Gini. Gimana bisa membedakan Yesus Coba. penguasa, Allah sesembahan? Bagaimana cara berpikirnya seperti itu? Error. Sebentar. Ya memang adanya begitu, mau diapakan? Teori teksnya kalau di Matius 4 Coba ayat gini, 10. Bang Robin, coba Anda pahami kata-kata Anda. Yesus penguasa, Allah sesembahan. Masuk nggak dalam logika itu? Masuklah. Kenapa? Ya memang artinya apa? Berarti ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Satu. Kan begitu. Satu. Sesembahan Allah yang patut disembah. Penguasa Yesus juga patut disembah. Iya, penguasa itu juga makanya Ya, Yesus itu berarti ada dua individu berarti. Ya nanti itu baru bisa dijelaskan nanti waktu konsepnya gimana caranya itu seperti Tuhan itu karena dipanggilnya Tuhan karena ya memang konsepnya itu kan dia diutus jadi penguasa. Halo Bang Jadi Robin, kan halo ya gimana Tuhan mengutus Tuhan begitu. bukan Allah mengutus firman-Nya Allah. Itu siapa? jadi ketawa terus ini. Tuhan Firman-Nya itu siapa? Yesus itu siapa? Firman Tuhan Allah. kan? Tuhan. Yesus itu Tuhan. Nah, ya, Tuhan mengirim Tuhan. Ya. Tuhan mengutus Tuhan. Bukan. Di kami bedakan. Coba kita ulangi. Coba kita ulangi lagi. Pelan-pelan. Coba kita ulangi dari awal. Pelan-pelan. Allah itu siapa? Allah itu di dalam Bible itu sesembahan. Dia bingung dia. Sebentar, itu ada ayatnya. Allah itu dibilang dia mengatakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Itu sudah tertulis begitu. Pak, ini itu saya Allah. bacain ya Bang Robin. Bang Robin saya bacain ya, Matius 4:10 ya. Engkau harus menyembah Tuhanmu Allahmu. Menyembah Tuhan Allah, berdoa Allahmu. kepadanya, mempersembahkan ibadah yang adalah miliknya, memenuhi janji dan kau dibuatnya. Ada tindakan-tindakan kebajikan agama yang termasuk ketaatan pada pemerintah pertama. Ini yang patut disembah benar. Allah di sini. Kan ada dua kan, Tuhan Allahmu. Ya. Jadi Allahnya bangsa yang Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan. Tuhan itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi gini dulu Bang Robin, Yesus itu Tuhan apa diutus? Yesus itu Tuhan, firman Allah yang diutus nusul menjadi manusia. Enak kan penjelasanku? Bang Robin, ada ndak Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan?
Ya, Yohanes 13 ayat 13 ya, benar katamu aku adalah Tuhan. Kemudian di Matius 7 ayat 21 23, pada hari akhir tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan Allah. Itu sudah ada kan? 13 Tuhan Yohanes itu. 13. Yohanes 13 Nah, kembali kan lari ke Tuhan. Tuhan. Ya kan ku bilang kurios itu artinya Lord, Lord itu artinya Tuhan. Tapi bahasa Indonesia kan enggak, baru kata Tuhan itu barusan aja di EYD, sebelumnya Tuhan. Loh, Gimana? etimologinya belajar kalian itu. Ku kasih tahu. Loh, ini kita belajar ini, makanya kita tanya. Iya, makanya ku kasih tahu. Sekarang baru katanya tadi udah lama. Bagaimana yang benar ini? Bang Gimana, Robi, gimana? Bang Robi. Karena gini loh, kata Tuhan itu sebenarnya dikenal itu baru di dalam bahasa Indonesia itu baru tahun EYD itu tahun 1970-an lah ya. Sebelumnya itu masih kata Tuhan, nggak ada H gitu, nggak ada di tengah. Belajar etimologi, coba nanti buka ya Wikipedia, tulis etimologi kata Tuhan. Nah di situ kamu menemukan jawabannya. Jadi sebenarnya Tuhan itu ditambahkan jadi H untuk membedakan yang ilahi sama yang insani. Yang insani itu jadi Tuhan, yang Tuhan untuk ilahi itu. Selesai. Kalau nggak percaya, aku bukakan ayat di tempat kalian. Oriteknya apa? Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan baca Al-Fatihah 2. Di situ dikatakan Alhamdulillah Rob ya. Kalau dalam bahasa Inggris praise to the sebentar. Oke, Praise to sebentar sedikit Bang Robin. Sini saya aku selesaikan dulu. luruskan sedikit. Narasikan enggak sebentar. Aku jadi kepotong-potong. Jadi dalam bahasa Inggrisnya praise to the God ya. Praise to Allah atau praise to the God ya. Lord of this world ya. Jadi adalah Tuhan sama. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan menjadi Tuhan. Coba buka, nggak percaya. Ya Bung. Oke, Bandingkan. saya tanggapi ya. Ya silakan. Oke, saya tanggapi ya. Itu kata Tuhan dengan kata Tuhan itu kalau di bahasa Arab tadi yang sampean singgung itu kata asal katanya Rob ya. Rob itu artinya penguasa. Nah, penguasa iya kan benar, Tuhan. Ya sebentar, dengar dulu. Tergantung apa yang dia kuasai. Kalau untuk kata Allah atau kata Tuhan itu Rabbul Alamin. Jadi dia menguasai langit dan bumi serta alam semesta. Rabbul Alamin. Nah, sedangkan kalau dia dinisbatkan kepada Tuhan, itu dia menguasai dalam lingkup yang terbatas. Misalnya Rabbul Bait, pemilik rumah. Nah, ataupun Rabbul apa misalnya pemilik kebun misalnya. Jadi tergantung apa yang dia kuasai. Tapi kalau Allah itu Rabbul Izzati ya, zat yang menguasai alam semesta, yang maha tunggal. Jadi berbeda itu maknanya. Artinya tergantung kalimat apa yang dipadankan kepadanya, apa yang dia kuasai, dia artinya penguasa. Nah, kalau dia dalam konteks tuan, itu dia penguasa dalam lingkup terbatas. Bisa di misalnya tuan tanah, Rabbul Ard misalnya, atau Rabbul Bait ya, penguasa rumah dan seterusnya. Nah, tapi kalau kepada Tuhan itu tentu saja berbeda. Dia Rabbul Izzati, Rabbul Alamin, seperti itu. Rabbus Samawati wal Ard. Nah, seperti itu. Penguasa langit dan bumi. Nggak ada kan manusia yang menguasai langit dan bumi? Tidak ada. Paling menguasai makanya dia satu yang berbeda. Gini, Bang Al. Makanya tadi sudah aku jelaskan kepada teman-teman, ya, Tuhan yang dari kata-katanya Tuhan, Lord atau Rob itu tergantung nanti konteksnya apa. Kalau untuk yang insani yang Abang sebutkan tadi, Tuan Tanah itu insani, penguasaan dalam bentuk insani. Tapi kalau yang ilahi, sematkanlah kata Tuhan. Itu Robnya untuk Tuhan. Tapi Rob dalam bahasa aslinya tetap berbeda. Maksudnya begini, iya beda tergantung dari konteksnya. Disematkan sebagai Tuhan, gitu loh. Dia sesuatu yang berbeda level. Iya, kalau kemudian Yesus dikatakan Tuhan, karena dia juga dari Lord, dari Rob. Coba baca aja bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya. Dia sebagai manusia itu dia menggunakan kata Tuhan, bukan kata Tuhan. Iya, gini aja Bang Al ya. Sekarang penguasaan Yesus itu hanya penguasaan yang insani apa ilahi?
Ya sekarang faktanya Yesus menguasai apa di bumi? Dia nggak punya kerajaan di bumi. Dia nggak punya pasukan. Dia nggak punya apa. Dia bukan tuan tanah. Dia paling menguasai hanya murid-muridnya saja. Yesus itu korban. Yesus itu korban. Halo Bang Robin, halo Bang Robin. Jadi makna ini intinya bentar. kalau kalian mengatakan Yesus itu Lord itu benar. Jadi kalian buka aja Al-Fatihah 2 itu di dalam bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Udah itu paling enak itu. Kalian nanti bisa tahu itu caranya. Iya. Ya sudah. Itu salam semesta. Iya, Rob. Sekarang bahasa Inggrisnya apa coba? Rabbul Alamin itu semesta. Iya, terjemahkan dalam bahasa Inggris, coba silakan. Ini loh, Tuhan semesta alam. God. Terjemahkan dalam bahasa Inggris kok Tuhan semesta alam gimana sih? Iya, hal ini nggak jelas ini. Dengan apa yang disandingkan terkait Robbul Alamin. Iya, Bang. Makanya baca dulu bahasa Inggrisnya surah Al-Fatihah 2 itu seperti apa? Bukan letterlek tapi konteksnya. Aduh, kalian ini coba tanya orang Inggris yang pakai terjemahan bahasa Inggris, kata Al-Fatihah 2 itu bunyinya seperti apa? Kalian ini nggak jujur sih. Bisa kata per kata. Ya sudah aku bukakan ya Quran.com ya bahasa Inggris ya. Iya paham saya. Tapi memaknainya itu menerjemahkannya bukan ya kata sudah, per kata. artinya. Aduh, iya tahu nanti Ngapain setelah pakai konteksnya. bahasa Inggris orang kita di Indonesia kok Orang kita bagaimana hari-hari udah paham ceritanya? kok. Gantian. Aku mau menunjukkan bahwa dalam bahasa Inggris ya Rob itu tertulis Lord. Lord itu artinya kalau mau dijujur Enggak, sekarang gini itu Bang Robin. jadikan Sekarang Tuhan. poinnya dulu, poinnya Tapi apa? kenapa Ya, sekarang tapi terjemahnya bahasa dinisbatkan Indonesia ke jadi apa? Tuhan? Karena merujuk itu kuasanya tentang ilahi, bukan yang insani gitu. Tapi Robin. kalau kalian gitu, Halo, ya Mas Robin. gimana? Yesus itu Tuhan apa Allah? Yesus itu Tuhan. Kalau Allah itu Tuhan bukan? Tuhan itu Allah. Yesus Tuhan, Allah Tuhan. Berarti dua dong Tuhanmu. Satu. Gini Bang, Gak Bang. pernah Yesus mengaku Allah, gak Udah pernah. Bang Robin, kalau mau pengen Bang jadi Robin, satu, gini ya, Bang nggak usah Robin, pakai gini, Allah Bang. lagi, Tuhan aja sudah, Theos aja udah. Bang Robin gini Bang Robin ya. Ya faktanya Ngapain wong pakai originnya Allah? bahasa aslinya Kalau kamu ada masuk- kok. kalau kamu masukin Gimana Allah di ada situ, Theos kok? Coba kamu Kan ngomong gini loh. Akulah Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti Itu Yesus kata di Keluaran 3 ada tulisannya seperti itu. Lah mau Yesus diapakan? mana? Ya Yesusnya waktu sebentar. Yesus itu baru diberi nama setelah dia firman Allah itu nusul menjadi manusia. Sudah. Yohanes 17:3 baca. Yohanes 17:3 baca. Apa isinya? Ya aku tahu. Inilah Allah yang satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sudah, apalagi? Berarti Utus dong Bang. Berarti Diam utusan. dulu coba bang coba diam suruh baca dulu Robin ini. Yohanes 6 Yohanes ayat 6 nomor 53 coba baca dulu. Bukan 17:3 itu aja. Yohanes 17:3 itu aja Aku apa itu? tahu. Itu paling senang dibawakan oleh teman Muslim. Ya bukan Ya, paling senang, kok untuk mendapatkan hidup yang kekal itu. kitab suci Anda. Iya tahu, tapi Kalau senang begitu Bang Robin dipakai. coba artikan. Satu. Terjemahkan itu. Satu. Jadi bunyinya di Yohanes 17 ayat 3. Ya, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, Kayaknya dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sampai aku nggak buka ini. Aku satu berarti kan HP. nggak perlu Jadi ditafsir. Berarti kan nggak perlu ditafsir lagi tuh. nggak perlu. Iya, memang nggak perlu ditafsir. Apa yang susah? Berarti kan jelas kan Jelas. Yesusnya apa? Jelas apanya? Yesusnya apa itu? Utusan apa? Mengenal Iya, Tuhan firman Allah. Allah yang diutus oleh Allah. Lu kok ketawa? Ya lucu Ini aja. aku kasih ayatnya. Sekarang ya, begini. Sekarang gini. Sabar. Sekarang gini. Sabar. Iya. Yesus sendiri mengaku dia utusan tuh gimana dituhankan Bang?
Enggak, kita kunci Ya, dulu karena kata-kata gini, firman. sekarang, apakah suaranya Bang Al itu bukan Bang Al? Wah, itu logika nggak masuk itu. Oh, kok nggak masuk gimana Emang Tuhan sih? Bang Al, emang Tuhan ada Orang Bang Tuhan Al. kok Ini disamakan kan sama mau manusia. Nggak masuk analogikan lah. gitu loh. Jadi Analoginya gini nggak masuk teman-teman, itu. sabarlah. Saya ini kan tamu di room kalian itu aku sudah seneng loh. Sudah bisa. Kalian ini nggak usah ini aku jelaskan ya. Firman Allah, Allah itu mengutus firman-Nya. Ya memang Yesus itulah utusan, ya utusan sebagai firman Allah. Firman Allah yang diutus oleh Allah itu sendiri. Sama seperti saya ini sekarang lagi berbicara, saya mengutus suara saya. Ya kan? Saya ini kan mendengar suara, kan kalian mendengar suara saya. Iya, iya. Anda Saya jadi utus ini dari berjalan-jalan saya. di muka bumi begitu. Suara Anda berjalan-jalan di muka bumi. Loh, sabar dulu. Ini saya menganalogikan. Ya, seperti saya gampang. teruskan analogi Anda, saya teruskan suara Anda berjalan-jalan di muka bumi menjadi daging suara Anda. Iya, 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 iya. Coba saya ikuti analogikanya saya ikuti. Bisa begitu? Sebentar. Suara Anda terus sebentar, tadi diam, suara diam, Anda. diam, diam. Iya, Suara sudah. Anda Iya. berjalan-jalan di Aku jawab. muka bumi. Iya. Lihat ini. Saya bersuara ini ya ditonton oleh, sabar dulu, jangan dipotong. Suara saya, aduh. Kalian ini kok nggak bisa menahan emosi ya? Loh, yang ngomong. Orang nggak ini. masuk akal narasi sampean ini loh. Iya, diam dulu, kasih Nggak masuk kesempatan. akal Saya ini ini. menghadapi berapa orang nih, 8 ya. Nggak masuk Gini, akal. sabar, diam dulu kalau dijelaskan. Aku mau menjawab Bang Alis ini ya. Saya keluar suara saya ini ya. Coba yang melihat, aduh dipotong lagi. Biasakan diam dulu ya. Mute ya. Ya, mute ya. Aduh, Jadi ngomong-ngomong lah. sudahlah, santai ya. Jadi suara saya ini kan saya berjalan nih sampai dilihat sama orang Itu yang suara ada Anda di bukan Tuhan, TikTok. Bang. Aduh, sabar dulu. Sabar dulu, Suara Bang. saya ini didengar oleh orang-orang TikTok yang di seluruh di muka bumi ini. Mungkin ada yang nonton dari mana daerah Jawa, Udah didengar. ada yang di daerah Bali. Kan saya jalan-jalan akhirnya kan. Seluruhnya Bang, Iya nggak seluruhnya Bang. Ini cuma berapa orang ini yang di sini Bang. Loh, Bukan alam yang semesta di ini sini. Bang. Sebentar. Sedangkan Tuhan suaranya di seluruh alam semesta Bang. Analoginya nggak sama Bang. Sebentar. Ini yang nonton berapa, coba hitung. Iya, Iya, ada aja. 30. Seluruh dunia. Aduh. Gini Bang Robin, Nanti. Bang Robin, Gini. Nanti ya. Ini Bang Robin, Ini kan yang nonton kalau ada yang nggak 30 masuk ini. akal, begini ya. Kalau nggak ada yang nggak masuk akal, maksudnya Bang Robin kita harus ngangguk-ngangguk aja gitu. Masuk akal. Man Bang Robin ya, Bang Robin. Ya kan menurut Bang Robin. Bang Sebentar. Robin, dengar nih Bang Robin. Sebentar. Yohanes Kenapa 1 saya ayat menganalogikan manusia? Kalian pernah dengar dengar dulu. nggak? Aduh, mau dijelaskan repot. Kalian pernah dengar nggak? Muslim diam dulu, biar aja. Iya, saya ini sebagai tamu. Iya, Kalian iya, iya, tanya, aku. Iya. Ya, monggo, Kalian monggo. pernah dengar? Enggak. Kalian pernah dengar nggak? Man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Pernah nggak dengar itu? Artinya apa itu? Dulu Ya. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, dikasih tahu. Ya kasih Nah. tahu. Dia mau menjebak, Nah, dia artinya mau menjebak begini. dia, seakan-akan dia pinter. Apa artinya itu? Sabar. Jadi kenalilah dirimu, kalau kau ingin mengenal Tuhanmu, Robmu, ya, betul kan? Iya, Nah, iya. makanya aku ibaratkan manusia, karena untuk mengenal Tuhan, Robnya ya, harus mengenal diri kita sendiri. Saya mengenal diri saya, suara saya. Ya, ini kan didengar sama semua orang. Apakah suara saya bukan saya? Hakikatnya saya juga, kan begitu. Enggak sama itu di Islam dilarang itu. Itu Pak Bang Robin, di dalam Islam itu namanya mandunggaling kaulo Gusti. Itu itu dilarang di dalam Islam itu. Pemikiran Gimana sih seperti itu. samakan Yesus dengan Allah itu sama? Dasar mana itu Bang? Oke. Kang Robin. Mau ini kenapa Yesus bisa Bang Kalau di dalam Robin. Islam dilarang keras menyamakan Bang Robin mengartikan Rabnya. saja.
Oke, saya tanggapi Kata sedikit kata ya. Pak mengutuskan itu Robin, gimana? Apa artinya itu? analoginya, Mengutuskan itu. bentar Bang, bentar. Analoginya itu tadi salah seperti yang dijelaskan teman-teman tadi. Itu analogi yang keliru. Kenapa? Suara Pak Robin itu tidak bisa melakukan apa-apa karena yang melakukan itu adalah jasad Pak Robin, itu yang bergerak ke sana sini, berpikir segala macam, itu bukan suara, itu Pak Robin sendiri. Sedangkan suara itu fungsinya cuma bisa didengar saja, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau Pak Robin menganalogikan Analogi bahwa yang dipakai suara Pak itu Robin ini bagian kan, dari Pak Robin dan setara, itu keliru Pak. Jadi analogi yang dipakai analoginya Pak tidak Robin ini tepat. kan, halo. Analogi yang dipakai Pak Udah, Robin. aku Pak jawab Robin, Bang Al. bentar, Mas. Aku boleh Jadi berkomentar. kalau menganalogikan antara Pak Robin itu dengan Pak Joko dengan Pak Budi, itu 3 oknum itu baru setara. Kalau dengan suara nggak setara Pak. Begitu Pak. Analogi Robin ini yang dipakai kan analoginya Rudi Yohanes. Iya kan? Udah, aku boleh komentari. Saya tanya Pak Robin, dulu. Pak Robin ada datang nggak Pak Robin? Kenapa? Ada datang Saya nggak? tanya Pak Robin. Bentar. Saya tanya Pak Robin ya. Anda percaya Yesus itu manusia? Bentar, aku komentari Bang Al dulu dong, satu-satu. Masa kalian ini Bang Al, ya? Ya, aku komentari karena tadi udah nyebut saya, analoginya keliru, ya. Ini kan membicarakan tentang firman Allah, bukan Yesus. Ya, kalau firman Allah itu yang saya analogikan tadi firman Allah. Kalau Yesus itu firman Allah yang nusul sudah jadi manusia. Sudah jadi manusia itu. Jadi sudah beda lagi konteksnya, ya Bang Aku Al tanya ya. boleh Pak Robin. Aku Itu tanya Semua boleh. ya, kata silakan utus silakan itu, silakan kata mengutusnya silakan. itu dibuang Satu-satu aja. Aku tanya Pak Robin ya. satu-satu coba tertibkan room. Kalau aku yang punya room ku tertibkan satu-satu. Siapa Aku yang tanya mau Pak Robin bertanya ya. lagi? Aku Ya tanya silakan silakan silakan. Mas Bro tanya. Diatur satu-satu ya, satu-satu Mas biar Bro, gak. Mas Bro tanya Mas. Ah, siap silakan. Pak Robin percaya nggak Yesus itu manusia? Percaya. Percaya. Ya. Kan Kristen kan percaya bahwasanya Yesus itu kan dua natur ilahi dengan natur manusia ya. Waktu dia hadir ada natur insani dan natur ilahi. Lanjut. Nah, di saat Yesus manusia, Tuhannya Yesus siapa? Waktu Yesus hadir sebagai manusia punya dua natur. Bukan Ya, kita ada Allah. satu natur dulu, diomongkan satu natur dulu. Nggak bisa, Waktu dia manusia. nggak bisa. Waktu- Itu sudah satu paket. Waktu Nggak Yesus bisa, makan nggak ikan bisa. goreng, waktu Iya, Yesus, itu natur manusianya, itu natur ya, manusianya. itu Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Ya, waktu dia jadi nusul jadi manusia, kan ada Allah Bapa yang di surga. Berarti Tuhannya Allah. Ada Allah yang bapaknya dia. Makanya dia berdoa kepada Allah bapaknya. Kenapa terus? Iya betul. Iya, berarti Dua Yesus itu. bertuhan. Dua itu nggak bisa satu. Berarti Iya. Tuhannya dua Bang. Sebentar. Tapi sekarang kan Yesus bukan lagi sebentar, jangan ketawa dulu. Aku mau menjawab Mas Bro ini ya. Iya, Jadi itu kan kejadian waktu waktu tahun 33 tahun itu. Ya, setelah ini mana? Kan nggak ada Yesus yang manusia itu. Nggak ada Iya, lagi. waktu di saat Yesus hidup. Iya, manusia, betul. Dia bertuhan Waktu nggak? Yesus. Dia bertuhan Waktu nggak? sebentar, makanya konteksnya didengerin dulu. Kalau waktu Yesus itu kenapa dia waktu jadi manusia, dia disebut Tuhan karena dia menguasai kuasa Allah itu dia tunjukkan. Makanya dia disebut Tuhan. Apakah dia punya Allah lagi? Ada. Allahnya ada yang tak terhampiri, yang transenden di atas. Itu jawabannya. Apalagi Contoh Yesus yang berkuasa apa yang dia kuasai, sedangkan dia pohon ara berbuah aja dia nggak tahu. Duh, justru itu kalau pohon ara itu justru dia menghakimi, dia maha menghakimi. Dia Kiamat cukup pun dia nggak berkata, tahu. sabar. Loh, sebentar, itu kan hanya perumpamaan. Tapi faktanya di lapangan dia menghakimi ya, pohon yang tadinya punya daun lebat mati. Ya, Berarti kan langsung dia kering. tahu ini. Loh, Sedangkan dia Tuhan punya kan maha kuasa tahu. itu, ilahi itu. Sedangkan Tuhan kan maha tahu bilangnya. Anda beranggapan Yesus itu kan Tuhan. Ya. Apa sih artinya Tuhan? Sebentar teman-teman ini kadang-kadang masih belum paham sebenarnya. Tuhan itu artinya apa sih?
Menurut kalian Tuhan apa sih? Pohon itu dikutuk karena tidak berbuah, Bang. Kenapa Tuhan kok nggak tahu kalau Iya. itu tidak berbuah? Gini, biar Kenapa nggak Tuhan yang maha Bukan. tahu nggak Ini tahu? mau pengajaran, ini mau memberi pengajaran, artinya itu kan sebuah perumpamaan pengajaran. Kalau waktu nanti Tuhan itu datang, ya seharusnya manusia itu sudah siap, jangan terus lagi. Mana datanya itu pengajaran? Harus ada datanya, jangan ngarang aja. Lu itu Ya, kan mana datanya, Bang perumpamaan, sudah dibilang perumpamaan gitu loh. Bang Robin, Apa dikatakan perumpamaan Aduh. itu? Ya tulis baca aja Bang coba. Robin, Bang Robin maaf ya, Bang Robin ada datang nggak? Karena diskusi ini Ada, mesti pasti datang. Ada dong, Ya, coba aja. Aku nggak bisa buka Alkitab. Itu Coba coba. buka aja. Di ayat berapa itu? Baca aja. Aku nggak begitu hafal, karena aku satu ayat. Orang lain satu yang ayat. disuruh buka. Aku nggak bawa Ngapain HP. abang di sini? Gini. Yang ngeklaim harus yang membuktikan. Yang tadi membuktikan, ngeklaim kan siapa tadi yang pohon ara itu? Siapa yang itu? Nggak Kan ada harus data dia kamu. yang menunjukkan. Data kamu ada nggak? Ya kau tunjukkan beli berapa? Aku Nggak, nggak. saya aku nanya, satu HP. saya nanya data kamu ada nggak? Anda kan bilang bahwasanya Yesus nggak tahu pohon ara itu berbuah kan itu pengajaran. Sedangkan faktanya itu kan Yesus kan memang nggak tahu. Hari kiamat pun Yesus nggak tahu. Dari mana itu pengajarannya dari mana? Diskusi itu pakai data, Bang. Jangan kau ngamur di sini, Bang. Yo, Biasanya Yang Kristen bawa- gitu, Oten biasanya gitu Ini. naik diskusi nggak ada data. sabar. Siapa nggak ada data? Yang mengajukan tadi kok permasalahan tadi kan bukan saya. Yang mengajukan harusnya ngambil pakai datanya tertulis di sini loh, gitu. Begitu kecuali aku yang jawab, aku Sekarang pakai Yesus nggak ayat tahu. itu. Sekarang Yesus nggak tahu pohon ara berbuah itu ada datanya nggak? Tidak tahu kok berbuah itu kan klaim. Ya ada memang ada. Bukan klaim kan? Pohon Bukan klaim. Bukan klaim kan? Pohon ara nggak berbuah, makanya dikutuk dia sama Tuhan Yesus. Iya, itu artinya pengajaran bahwa orang itu supaya waktu Tuhan datang itu manusia juga Mana berbuah. datanya itu pengajaran? Mana Datanya datanya mana? ayat itu pengajaran? Yesus Kalau makan ayat ikan itu goreng pengajaran. juga. Yesus makan ikan goreng itu pengajaran juga. Jadi begini Bang Robin, kalau Anda mau paham buka Yohanes 1 ayat 1 sampai nomor 6 supaya Anda paham Tuhan siapa. Nih, saya bacakan ini ya. Yohanes Biasanya Oten biasanya gitu 6. naik diskusi nggak ada data mereka. Dia asumsi Itu melulu. sebutkan, Memang kita di nah. sini murid Nah, aku pelengah tadi pakai data apa? Kalau nggak aku sebutkan tadi ada Matius 7, Yohanes Ya 13. Aku nggak pakai nunjukin data itu. katanya itu pengajaran Ya kan nunjukin. pakai data kan. Datanya mana? Ya sudah, Datamu jangan blunder. diklaim nggak bawa Datamu data. blunder. Datamu Ya, blunder. ya blunder. Oh. Belum beli ya, nanti aku blunder. belikan ya datamu ya. Nanti ku kirim HP 1 supaya kau buat data. Dasar biasanya Dulu Oten aja gitu. pakai logika lah. Jadi jangan nggak pakai logika. Jadi berakal dulu baru beriman. Jangan beriman dulu Tapi baru gini yang lain. teman-teman. Enggak apa? Bang Robin ini. Berakal Suaranya dulu, putus-putus. berakal dulu baru beriman. Enggak biasanya Oten gitu, biasanya Oten itu, biasanya. Masih. Kalau saya begini, Berapa? Bertiga. suaranya Berdua. kok putus-putus, kenapa ya? Lancar. Sudah Bang Robin. Sorry bawain aja teman-teman. data. Kamu bilang Signalku itu sebentar, aku cas dulu pengajaran. sebentar. Tuhan Suaranya Yesus putus-putus. Tuhan Yesus memberkati nih, lancar. Sebentar. Suaranya putus-putus. Diskusi ndak ada data kau turun kau di sini. Dasar biasanya Oten ngerocok sembarang. biasanya. Jangan turun. Jangan kita intimidasi. Ini kita ini Iya, diskusi jangan. baik-baik kita bukan ini. Biar kita tidak sama dengan komal-komal Oten ya. Ini Yesus mengutuk pohon ara adalah suatu peristiwa mukjizat yang diperbuat oleh Yesus Kristus, dicatat di bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Peristiwa ini secara khusus dicatat dalam dua kitab Injil, yaitu pada Injil Matius pasal 21 dan Injil Markus pasal 11. Mana? Tidak ada pengajaran, keterangan ini adalah pengajarannya. Tidak ada. Betul-betul Nggak ada dikutuk pengajaran. karena nggak mau berbuah. Iya, betul-betul dikutuk karena nggak mau berbuah pohon ara itulah. Kan aneh, Tuhan nggak tahu kapan dia akan berbuah, malah diutus. Apa salahnya karena dia nggak berbuah, dia dikutuk.
Kan seperti itu, kan aneh ini gitu. Tuhan yang Maha Tahu. Beda di dalam Islam. Kalau di dalam Islam cukup kun fayakun, apa yang diinginkan Allah, apa yang diinginkan Tuhan pasti terjadi. Ya. Cek. Halo, tes. Ini karena menurut saya kalau baterainya lagi low, ini biasanya putus-putus. Enggak, Di bawah kalau bilang 10% itu ini lagi saya tes pengajaran, apakah Abang nanti Robin bisa nunjukin. Kita Ini ini 11%. enak ini kalau diskusi, kalau kamu Ini sudah nunjukin jelas, ini enak. sudah jelas. Kalau asumsi, aduh, Iya. jujur aja ya. Kita nih ikut Komal Asumsi. yang kayak gini, pembahasan lintas-lintas kayak gini banyak ini. Kalau asumsi itu beda-beda semua kalian itu. Aja disuruh bawa data biar begini. satu. Gitu. Enggak, biasanya Oten gitu bang. Biasanya Oten diskusi itu nggak ada data. Iya. Ini saya bacakan ini Matius ini 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada buah itu. Barangkali dia mendapatkan buah maksudnya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Loh, bukan, sudah tahu bukan musim buah ara, malah dikutuk dia tidak mau berbuah. Kan aneh sekali. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengarnya. Di sini dijelaskan memang bukan musimnya buah ara, tapi Tuhan marah karena buah ara itu pohon buah ara itu tidak berbuah. Nah ini kan itu suatu yang aneh. Itu analoginya nggak musim durian kok golek durian. Ya nggak ada lah. Nah, cocok. Ya itu kan gendeng namanya itu. Kalau menurut saya nggak musim duren, malah golek durian, malah pohon duriannya dikutuk, malah kamu tidak berbuah durian, tak kutuk kamu tidak berbuah selama-lamanya. Kan aneh. Oke, kalau sudah aku jelaskan. nggak ada data, Sebentar. sama aja, Sudah aku cuma jelaskan. komentar di situ. Halo, cek. Nggak bisa Boleh kemana-mana. aku sekarang aku berkomentar, boleh? Boleh? Silakan. Kenapa aku bilang pengajaran? Silakan, jangan asumsi dipotong ya. ya. Jangan dipotong ya. Oke, ya. Asumsi tak Jadi- cipok lo ya. Asumsi tak cipok lo ya. Sabar, santai aja. Kalau Jadi asumsi gini. tak potong. Jadi gini, pengajarannya begini ya. Jadi kita harus tidak melihat situasi, harus tidak melihat apapun. Manusia itu harusnya tetap berbuah. Kapan itu, di setiap zaman, di setiap waktu, manusia harus berbuat baik. Tidak nunggu waktu Tuhan itu datang baru berbuat baik. Begitu maksudnya. Halo. Terus Ini apa hubungannya dengan itu tadi? Yesus nggak tahu. Ya ada lah. Justru Ya hubungannya apa? ada. Jadi Ya ada, nunjukin. Asumsi Ini. lagi. Lo asumsi, dijelaskan kok asumsi. Ya sudah, sekarang aku boleh tanya enggak? Boleh enggak? Aku Jawaban sudah menjawab enggak dari tadi. beres. Boleh enggak? Aku bertanya. Nggak beres kok mau tanya dulu. Nah, kalau enggak terima ya enggak apa-apa. Ya. Silakan. Mau bertanya, bawa data. Ya, aku bawa Itu, Bang, data lah. kalau Datanya bawa. Oke. Pasti Ya, Nabi datanya Muhammad bawa. Pasti Nabi Muhammad nanti. Kalau mau bertanya, bawa data supaya Ya, kau Oke, pandai, aku bawa supaya kau data. pintar. Ya, aku bawa data. Oke, aku bawa data. Ya. Apakah Allah siapa lagi nih? Kenapa kalian meyakini bahwa Allah yang kalian sembah itu Tuhan? Karena ini Mbak Tata nih aku nih ya. Coba tunjukin mana datanya. On cam tunjukin datanya. Sabar. Jadi Tunjukin dulu datamu, silakan. iya. Kalau nggak ada data, nggak usah bertanya kau. Iya, oke. Tertulis di Al-Baqarah. Tunjukin dulu 26. datamu. Ngerti nggak? Ini ku sebutkan. Tunjukin dulu datamu mana. Iya, ini di Al-Baqarah Jangan kau samakan musim-musim lain ya kau ya. Ya, sabar. Di Al-Baqarah 262 ya ditulis itu Allahmu itu Di mana Maha datanya? Ngerti menghidupkan. nggak? Mana datanya? Maha menghidupkan. Ya, itu di Al-Baqarah 2. Iya, di mana datanya? Kau bertanya di mana? Ya itu di Al-Baqarah 262. Iya, di mana? Kenapa Coba on data? cam di mana datanya? Baca Ya, sudah seperti dibaca. apa bunyinya. Baca seperti apa bunyinya, baca.
Ya, ini intinya ya. Aku kan cuma satu HP ya. Di situ Ibrahim. Intinya harus Sebentar, jelas sebentar. data itu dibaca. Iya, Data itu harus jelas Bang dibaca. aku satu HP. Aku kalau anu keluar ini, maksudnya kalau aku baca keluar. Lu gini lo, aku baca gini. Buka aja, tolong bantu. Tolong bantu. Host buka QS 2 ayat 262 host. Host bisa bantu. Surat apa? Al-Baqarah Bentar. Ayat Nah. berapa? 262. 262. Mereka hadis aja mereka ngedit itu. Ulang-ulang. Ngedit Saya nggak aja. pakai hadis, ya makanya biar host yang nampilkan, Teman-temanmu biar yang datanya lain jelas. itu. Ya jangan disamakan lah, nggak tahu saya ya. Jangan. Sama aja kamu makanya disuruh bawa data ke sini. Lah ini aku kan satu HP, nggak bisa open cam ini. Kalau bisa aku open cam, nggak bisa. Makanya kalau Aja, berani diskusi, persiapan datamu. Ayat berapa? Diskusi bawa asumsi 262. 262. 262. Iya. Bentar ya. Nih. Ya. Bacakan dulu. Bentar. 262. Quran mau Kayak dipermasalahkan. sama si PC itu ngedit ini hadis jelas. Ini kan Bentar ya. Quran yang baca Bang Hos, jadi nggak mungkin diedit lah. Nah, itu 262 buktinya ya. si PC itu Ya. yang disanyung-sanyung sama kalian itu ngedit aja hadis-hadis itu. Saya baca ya. Saya tunjukin nih. Ayatnya. Gini aja Pak Amir, kalau sudah dijawab boleh dibantah, tapi jawabannya ndak harus memuaskan situ. Sebentar. Nggak apa-apa, santai aja. Kok hilang? Di mana? Al-Baqarah tapi sudah. Oh, lari lagi. Bentar. 162 ya. 262 kalau nggak salah. Oh, 262. Ya. Nah, ini. Orang yang memanfaatkan fakta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran ini kalau dibaca itu harus menyebut nama yang berfirman dulu. 262. Oke. 62. Alladzina yunfiqu ini ya. 262 ya. Ini dah. Iya Pak Amir, bacakan Pak Amir. Alladzina dan orang-orang yunfiqu yang menginfakkan amwalahum dari harta mereka fi sabilillah di dalam jalannya Allah. Cuma kemudian layut bi'auna tidak mengikuti mereka ma'angfaku dan apa-apa yang diinfakkan mereka mana dari mana wala ada. Lalu bagi mereka ajruhum inda rabbihim, pahala dari Tuhan mereka, wala khaufun dan tidak khawatir bagi yang beramal tadi, alaihim bagi mereka, walahum yang janun dan akan mendapatkan balasan. Maksudnya apa ini? Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bukan, sorry. 162 berarti Pak. 162. Hanya bawa data ditulis dulu Bang. Ini masalah. Sorry, kan beda. Beda dua. Makanya kalau bodoh ya. satu bikin pintar di sini Bang ya. Umatnya bikin lain. Ya. Ini Al-Quran 162. Ya. Khalidina kekal. Ya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha la yakhaffafu anhumul adabu wa lahum yunzarun. Khalidina kekal apa fiha di dalamnya la yakhaffafa tidak akan diringankan
anhum dari mereka azab walahum itu dan tidak mereka yungdorun tidak diberi penangguhan. Ini maksudnya. Mereka kekal di dalamnya, yaitu laknat Allah, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Nah, Apa itu maksudnya? kaunya Bang Robin itu yang dimaksud. Nah iya, Itu ini ya yang itu diberikan untuk kepada Oten. mereka mendapatkan laknat Allah. Jadi orang-orang yang masih menghinakan Kanjeng Nabi Muhammad yang diberikan wahyu dan menghinakan Allah sang Khalik, sang pencipta, yaitu masih kufur, menutup diri dari keimanan terkait dengan apa yang difirmankan Allah. Mereka itu mendapatkan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Itu, bro. Ayatnya Aku setelah jelek. ngecek, sorry. Ayatnya mak jelek Sorry, ayatnya. aku kan ngecek tadi di ini di Google ya. Aku kan keluar tadi. Itu di QS 260 maksudnya. 260. Ya Allah. Gua sekarang Mari. terakhir 260. Oh, Aku 260. salah ini. Ya, Kalau 160, Bang Robin, kalau 160 itu buat kalian itu. Dilaknat kalian itu. Illa kecuali alladzina orang-orang tabu yang bertobat wa aslahu alaihim bagi mereka wa ana dan aku at-tawwabur rahim, pemberi taubat dan maha Enggak. Begini, Maksudnya Bang apa Robin ini mungkin QS2 260 loh. Pak. kecuali Pak, aku ketik di bawah aja ya biar jelas ya. Aku ketik di bawah aja biar jelas ayatnya. QS 260 ini. Makanya Bang Robin Ini kalau Al-Baqarah ayat 260. Iya, 2 itu Al-Baqarah, Bang Robin. Iya, ini loh QS2 260 ayatnya 260. kitabmu aja lu nggak ngerti, mau ngomong ini sudah Al-Quran. dijelaskan terkait dengan orang-orang kafir itu ada dilaknat Allah itu tadi. Yang tadi Bukan itu loh, aku tulis di bawah itu loh. 260. 260 tadi kan 262. Bacain. 260 Saya ya. baca itu dengan sekalian artinya, karena saya juga sedikit-sedikit tahu arti dalam bahasa original. Kita itu belajar, bro, karena kita mempunyai kitab original. Kalau Udah ada kamu ilmu dia, punya aduh. kitab yang difirmankan Tuhan dari Tuhan, itu pasti yang difirmankan itu pakai bahasa yang menerima. Siapa yang menerima? Katanya orang Yunani. Berarti kitabmu diwahyukan kepada orang Yunani dong. Bener gak? Untung kok jauh Bang Kalau Robin. menurut Ketak cipok langsung. Islam. Karena wahyu diterimakan kepada kaum dan bahasanya kaum tersebut. Nah, kalau bahasanya originalnya untung kok jauh, Bang bahasa Nah, Yunani, nanya ditempeleng sama pertanyaannya sendiri namanya. ya. Wa Senjata makan Tuhan itu namanya. Itu mungkin yang dimaksud Barohim tentang Nabi Ibrahim yang mencincang-cincang 4 burung itu. Ya, Ya, betul, wa idh betul. qala Ibrahimu rabbi arini kaifa nuhyil mauta qala awalam tu'minu qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhud arba'atan minat thair fasurahuna ilaika thumma ja'al ala kulli jabbalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka syai'a sya'ya wa'lam anna wal azizul hakim. Wa dan ketika qala berkata siapa Ibrahim, Robbi ya Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku kaifa bagaimana nuhyi menghidupkan al mauta dan mematikan engkau. Nah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Gitu ya. Qala berfirman Allah, awalam tu'minu, apakah kamu tidak beriman? Qala berkata, bala ya, walakin akan tetapi liyutma'inna, belum percaya engkau. Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang menatap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa yang kau
permasalahan terkait dengan kekuasaannya Allah terkait Ya, apa begini. yang burung yang dicincang. Begini, coba yang dibaca itu Ibrahim minta apa yang untuk dihidupkan. Nah, ini kan menggambarkan kekuasaannya Allah. Iya, tahu. Ibrahim minta apa? Yang dihidupkan apa yang diminta? Coba jawab. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman. Apa yang diminta apakah Ibrahim? diciptakan Yang oleh dihidupkan Allah apa? yang mempunyai nyawa itu bukannya bisa dihidupkan, dimatikan oleh Allah? Itu Iya, membuktikan yang diminta burung Ibrahim saja apa? bisa diberikan begitu saat di dicincang. Maka Allah Enggak, yang berkuasa. diminta Ibrahim apa? Yang diminta Ibrahim? Tapi Allah Iya, memberikan itu burung itu kekuasaannya sebagai bukan dengan manusia. perumpamaannya. Karena Allah Burung tidak itu mau sebagai- membunuh manusia. Oh, ini menghidupkan loh, bukan membunuh loh. Betul. Menghidupkan loh. Walaupun dihidupkan, tapi ini yang dicontohkan oleh Allah kepada Ibrahim. Lihat, telah kau cincang-cincang. Bagaimana buktinya? Burung itu bisa datang lagi kepadamu. Itu membuktikan bahwa coba Allah dengarkan. dan mematikan semua makhluk yang hidup, termasuk Yesus nanti akan datang dan akan mati. Jangan kemana-mana. Oh, jangan kemana-mana. Yang diminta Loh, itu itu Ibrahim kekuasaannya. adalah Kekuasaannya menghidupkan dan mematikan. Nah itulah Oten ini dia nanya Kita dijelaskan ikutin, tapi ya, tidak ya. paham, ngengkel. Kita ikutin, Lupa. Bang, kita ikutin. Coba kita ikutin dia. Gimana maksudnya? Gimana Rob? Bang Maksudnya Rob? gimana Jelas menurut kamu? kok Allah menunjukkan kekuasaan ya, kan yang keperkasaannya. Ibrahim itu minta tunjuk kuasanya, betul? Kuasanya Ibrahim, Allah, Rob, panggilnya kan Rob juga kan, Rob. Ya, tunjukkan kau itu bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Ya. Tapi kenapa kok Allah malah menunjukkan hewan, burung yang dihidupkan? Jadi kuasanya di mana? Bang Robin yang mau dicincangin aja. Maunya Bang Robin itu Bang Robin aja yang mau dicincangin itu. Hostnya noise, hostnya. Bukan santai lah teman-teman, santai lah. Aku tahu Santai. Jadi gini ya. Bukan Itu santai. membuktikan bahwa Orang ngomong ini ngomong semua yang bahasa gini firman loh, Allah Bang. nggak bisa disantai-santai. menganalogikan bahwa Emang nanti Bibel Ibrahim ini harus membunuh, disantai-santai, sedangkan membunuh diasumsi manusia itu dulu. nggak boleh. Saya tahu. Gitu loh. Pak, bentar. Iya, Sebentar, narasinya tahu. sebentar Pak. Kita Saya aja sudah tahu. berpikirnya sebagai logika manusia, sudah nalar manusia kita dengan Saya tahu. pembuktian itu. Kita sudah percaya bahwa Allah Tunggu lah yang aja Mas menghidupkan dulu, dan Mas Bro, mematikan. tunggu dulu. Bukan begini, saya tahu maksudnya Bang Robin itu. Karena dalam ajaran Kristen itu kan manusia yang dikorbankan. Iya, maksudnya Bang Robin itu maunya manusia yang dicincang-cincangin. Maksudnya Oh ya dia nggak yang ada yang bisa dicincangin. itu, udah kayak Enggak, Oten capek nggak tahu pertanyaannya Tuhannya dia. sendiri. Karena dalam Udah Bang Kristen Robin di sini kan Bang Robin di sini aja dikorbankan. nanti aku cincang sama kamu. Gimana? Iya, cincang aja dia. Dia maunya itu manusia Kesini, yang main kesini, dicincangin kemarin baru kesini, aku dihidupin cincang sama lagi. itu Ya, terus memberikan apa yang- contoh. terus Sampai kuasanya Jokowi apa? Itu memberikan kekuasaannya, Iya. diberitahukan kepada Ibrahim. Mana Contohkan kuasanya itu, ya oke lah, ambillah ikutilah burung ya. Oke, ikutilah burung lah ya, nggak apa-apa lah. Iya, nggak Ya. masalah. Ya, oke, ikutilah Itulah burung ya. namanya membuktikan Padahal- kekuasaan iya, sabar, Allah sabar, untuk sabar, menghidupkan sabar, Os, dan Os, sabar, Os. mematikan. Tidak diberikan sabar, Os. contoh manusia. Iya, Lu beri sabar. pertanyaan, Ini maunya sabar, itu punya sabar. kemauan. Bagaimana Sabar, gini, sabar, kalau sabar. kita telusuri ya, Bang Bro ya. Santai lah, Kalau sabar, kamu sabar. merujuk pada hukum Torah, terkait hukum Torah, jangan membunuh. Itu hukum Tuhan ya. Kenapa ada Tuhan menyerahkan dengan kasihnya kepada manusia, menyerahkan yang dikasih untuk dibunuh? Secara logika kita manusia, gimana menurut kamu? Sedangkan hukum Torah menjelaskan jangan membunuh.
Kenapa Ini ada dulu Tuhan diselesaikan dulu menyerahkan Pak Hoso, jangan siapa dulu? kemana-mana. Ini Santai ini dulu. dibuktikan dengan Ibrahim. Oke, ku ikuti, Ya, Ini ku ikuti, begini. ku ikuti. Bang Amir, Ku ikuti, begini. sabar, Tuhan yang sabar. melarang Aduh, membunuh kok manusia. jadi Al-Quran juga pembunuh? ada Allah Aduh, ada memerintahkan untuk mematikan ini menghidupkan orang padahal. mati. Yang Kan ayat yang 3 itu. Tuhan, dengerin sabarlah. dia dulu, dengerin dia. Bukan Iya, ini. sabarlah. Saya jelasin. Saya Ayat lain menjelaskan. di Nah, enggak. Ada Tuhan yang maha kasihnya, dengan maha kasihnya, dengan sudah memberi hukum kepada orang Israel, jangan membunuh. Tapi ada Tuhan menyerahkan manusia untuk dibunuh dan menebus dosanya umat Kristen. Nalar enggak kira-kira? Enggak nalar. Ya, Kalau ya, Tuhan Nah, itu sabar, pertanyaan sabar. Bang Robin itu maunya kita Sabar, jawab seperti selesaikan itu. dulu, Maunya manusia juga yang dicincang. menumbalkan manusia. Sebentar, Tuhan sabar. Satu-satu dong, host. Selesai dengan dulu, gampangnya. gantian, host. Gantian, host. Dengerin. Yang diminta tadi Betul, menghidupkan, sudah tak bukan bilang. mematikan. Sudah, diam dulu, host. Biasaan ini. Betul. Ya, tadi ku ikuti, oke, mau dicontohkan, itu burung, ya. Oke, Ya. ku ikuti, ya. Ku ikuti, ya. 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 Kenapa kalau dia Allah, kenapa dia tidak cukup katanya berkun fayakun? Betul. Kenapa? Ya, harusnya kun fayakun burung langsung di burung yang mati langsung begini. itu. Begini, Kenapa Pak Amir. harus pakai Pak Amir dicincang biasa jawab ini, Pak. Pak Amir. Ya, silakan. Ini Pak Ya. Amir. Ini Al-Baqarah ayat 73 Allah menghidupkan orang mati. Ini biar tahu dia. Al-Baqarah ayat 73 cara Allah menghidupkan orang mati. Ya, Coba ya, buka. Ayat berapa? buka. Jadi dia 73. Al-Baqarah ayat 73. Ya, silakan. Pak Amir, ini Allah menghidupkan orang mati biar tahu Ya, dia. benar enggak orang mati yang dihidupkan? Coba. Ya, coba. Kan dia yang kan ingin dia seperti Yesus seperti itu. Karena Yesus atas kuasa, atas perintah Bapa Allah kan. Ini Allah sendiri yang menghidupkan. Ya. Iya, coba buka ayatnya yang dipukul pakai itu ya. Paha apa kaki sapi itu ya. Nah itu tahu Bang kamu. Ya kan? Itu tahu kenapa Itu ya. membandingkan dengan Oke, ku ikuti. dengan burung. Berarti gini. Orang mati itu dihidupkan dengan cara dipukul oleh kaki sapi, gitu kan kalau nggak salah? Betul? anggota badan ya, sapi anggota itu. tubuh dari sapi ya. Pertanyaannya kembali ya. Kenapa kalau Allah itu memang maha kuasa? Sebentar, sabar dulu. Dengerin pertanyaannya baik-baik. Dengarkan dulu. Kalau Allah memang dia maha kuasa, katanya cukup dengan berkun fayakun. Putus. Cek. Kedengaran nggak suaraku? Ya, aku lanjutkan ya. Kalau Allah memang dia berkuasa, ya, kenapa dia tidak cukup dengan berkun fayakun? Ini kan konteksnya ingin memberikan bukti Iya, kepada orang. Iya. Ini saya bacakan terjemahnya. Iya, silakan. Saya bacakan silakan. terjemahnya. Ini Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikian Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Nih orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya. Kan ini perintahnya Allah. Kalau tidak diperintah ya nggak bakal hidup orang kan intinya Iya. seperti itu. Pertanyaannya, dengarkan pertanyaannya. Apa pertanyaan? Pertanyaannya, kalau Allah itu berkuasa, kan cukup dengan berkata kun fayakun. jelasin ini. Ini Ya, ada cerita. kenapa harus Ini ada pakai ceritanya. perantaraan? Dengarkan dulu. Kenapa harus pakai perantaraan? Itu Bagian dari sapi di manusia. Coba dulu. saya Iya. jawab. Kenapa Ini harusnya saya cukup berhak dengan menjawab. berkun Islam fayakun? yang berhak menjawab. Karena kamu nggak mengerti. Ini karena apa? Karena kesombongannya orang Israel tidak menerima apa yang diperintahkan oleh Tuhan terkait dengan apa? Terkait dengan pembunuhan yang diperintahkan untuk menyembelih lembu. Tapi umat Israel karena tegar tengkuk sering bertanya-tanya sehingga Allah memberatkan terkait dengan pertanyaan itu. Maka hal ini bisa memberikan gambaran kalau itu sudah perintah Tuhan tidak boleh dibantah dan tidak boleh dipertanyakan.
ini mencabut terkait dengan adanya kemunafikan atau kedebilannya orang Israel, sehingga di situ digambarkan terkait dengan lembu yang harus dipenuhi dengan emas. Ya, tadinya hanya suruh menyembelih lembu. Kalau itu sudah dilaksanakan, maka itu akan terjadi dan bisa. Tapi ini karena menguji umat Israel, karena umat Israel itu terlalu tegar tengkuk, tidak mau apa yang diperintahkan Tuhan langsung dilaksanakan, tapi bertanya, banyak bertanya akan memberatkan kepada manusia. Ini hikmah dari itu. Gak usah begini Pak Amir, belit. Yang maunya dia ini sudah jelas. Ya, lanjut. Maunya dia, Allah itu turun seperti Yesus mendatangi orang mati itu sendiri lalu dihidupkan. Maunya dia seperti enggak. itu. Sebentar, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Gini. Namanya disamakan Teman-teman. Yesus itu. Ini, Bang Robin, Bang Robin, intinya, belum selesai Bang nih Robin. pertanyaanku. Iya, dengerin Bang Robin. Intinya mayat tersebut hidup, Bang Robin. Begini, Intinya teman-teman. orang mati itu hidup. Gini, kan Allah itu pernah bersuara langsung kepada Musa. Itu kan suara langsung, ya. Ya. Musa langsung ya. Tapi ada tabir. Iya, kalau di dalam Islam ada tabir. Iya, tetap pakai tabir, iya, tabir pohon lah ya. Ya, dari sebatang pohon keluar langsung kan suaranya. Kenapa enggak begitu? Aduh, gimana sih? Bukan sebatang. Anda yang salah soalnya. Bukan sebatang pohon. Ya udahlah, ambil aja sembarang lah. Tapi kan Musa mendengar langsung kan? Musa mendengar langsung nggak suara? Iya, tapi data Anda itu ngawur. Tanya dulu. Dari samping sebatang pohon, sebatang pohon, dari mana bukan lah, dari samping lah. Oke, dari samping lah, atau mau dari atas, dari bawah. Ya, intinya data itu harus jelas, data itu. Iya, aku ambil lah. Intinya Musa mendengar langsung suara Allah, betul? Nah, ya sudah. Kan berarti nggak perlu menunjukkan wajah kan, wujud kan, nggak perlu kan. Nah, harusnya kalau dia memang berkun fayakun, bukan gini maksudnya. Kalau sesuai dengan ayat Al-Qasas 30 itu, Musa mendengar langsung suara Allah, ya kan? Nah, kenapa dia nggak langsung suara itu katakan kepada orang yang mati tadi, bangkitlah, orang mati, hidupkanlah orang mati gitu. Emang kenapa itu Yesus itu menurut angan-anganmu sebagai manusia yang Tuhannya juga nah ini emang itu Yesus sama begitu. Tapi kami sebagai umat Islam ya, terkait dengan apa yang difirmankan oleh Allah langsung, tapi langsungnya itu juga ada tabir. Jadi pernyataan Tuhan itu tidak sama dengan apa yang dikatakan. Jadi apa yang dikatakan kalian bahwa Islam mengakui bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Cara Allah berfirman kepada Musa secara langsung itu juga tidak sama. Allah berbicaranya dengan Musa langsungnya gimana? Itu tidak dijelaskan. Tapi Allah yang dikatakan di dalam hal tersebut tidak sama. Apalagi Pak Amir, Musa itu mendengar ada tabir apa lagi? Tapi gini, tapi Musa mengerti terkait dengan apa yang difirmankan Allah melalui malaikatnya. Tapi Allah langsung berbicara. Iya, ada langsung. Nggak usah ngoceh banyak-banyak. Lu sunah sana, berhenti makan babi sana, berhenti. Mau ngikut Bibel ini aja kok. Mau ngikut Bibel, mau ngikut apa sih kamu? Nah ini aku mau nanya sama Robin nih sekali aja ya, Robin ya. Sudah ya. Kamu sunah satu-satu. Kamu berhenti Saya makan mau babi. nanya dulu, dari tadi aku udah pernah nanya. Enggak, Boleh sudah ya, tidak Pak banyak Robin? satu-satu. Sudah satu-satu, nanti lain kali aja ya. Saya mau nanya dulu. Sudah ya. Aja bang, kamu Sudah. Kalau kamu nggak ngerti Al-Quran, nggak usah nanya Al-Quran. Maunya tahu. Ya datanya nggak punya data. Yang turun langsung di Ku tanya, katanya Bang kun Robin, fayakun, tapi kenapa? ternyata perantara. Enggak lah. Kenapa Yesus pinjam pisau cukur? Enggak, kenapa Yesus pinjam pisau cukur? Jelaskan. Kenapa pinjam pisau cukur? Enggak ada Yesus di situ. Apanya enggak ada? Yesus Ayo. belum ada Nah, di sudah, situ. Robin lu sunat aja. Siapa yang pinjam pisau cukur? Nah aku ini mau nanya sekali sama Bang Robin ini, nanti Iya, dia dia. nanti ayatnya ini. Enggak bang, nggak bisa nanya sama dia karena nggak ada data. Kalau bang nanya, bang sendiri yang jelaskan. Karena nggak ada data dia. Tidak ada data dia. Mendingan suruh dia itu berhenti minum alkohol, berhenti makan babi, suruh dia nyunat gitu. Iya karena Yesus tidak mengajarkan, Yesus tidak mengajarkan mereka
sini gini, Bang. Tadi kan gini, saya bertanya kan pakai data, akhirnya aku keluarkan kan ayatnya. Ya kalian kalau bertanya sama, ayatnya mana kan begitu, aku tanya tadi. Gini. Kok Makanya saya kalau suruh menunjukkan. ya berapa dong bang? Ah, Kabur loh, kamu. saya kan bawa data. Datanya Mana? sampaikan ke Pak Menjelaskan Amin. aja keliru-keliru. Menjelaskan aja keliru-keliru kamu. Pertanyaannya Keliru lu apa nggak yang ngerti. keliru?